Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, pengajaran Ustaz Abdul Somad yang berikut dibantah oleh seorang profesor beragama muslim yang sangat cerdas. Saudara dalam Tuhan, langsung kita lihat videonya. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Cemana kesolehan Ismail? Nabi Ibrahim bawa pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, malam tadi aku mimpi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, sembelihlah leherku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, aku insyaallah sabar. Balasan orang yang berbakti kepada ayah, ibu, Allah bagikan anak-anak yang soleh dan soleh. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak akan menemukan pernyataan eksplisit bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Al-Quran itu tidak menyebut nama. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal, kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishak. Kita tahu kalau kita sekarang ditanya, siapakah anak Ibrahim yang dikurbankan oleh siapakah anaknya yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim, maka jawaban kita adalah Nabi Ismail. Itu kita akan sepakat, yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak akan menemukan pernyataan eksplisit bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Al-Quran itu tidak menyebut nama. Siapa sebenarnya putra dari Ibrahim yang dikurbankan? Ya, di situ hanya disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu, anakku. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi tidak ada nama orang yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih. Ini penting, ya, karena kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal, kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishak. Kalau kita membaca tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, ya, Muqatil bin Sulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang. Ya, Muqatil bin Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Artinya dia hidup pada sekitar 100 tahun setelah hijrah. Nah, dan bisa dikatakan ini adalah mufasir pertama, mufasir paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Kalau kita baca tafsir Muqatil bin Sulaiman, dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikurbankan adalah putranya yang bernama Ishak. Bahkan sampai pada abad keempat, ya, kalau Anda membaca tafsir Tabari, tafsir yang bersifat ensiklopedik, ya, yang sekarang terbit dalam berjilid-jilid, dan Anda baca tentang kisah pengorbanan Ibrahim itu, mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Maksud saya adalah sampai pada periode keempat, ya, kita tahu bahwa Tabari itu wafat pada tahun 310 atau 923.
Jadi pada abad ke-10 Masehi atau pada abad ke-4 Hijriah. Sampai pada abad ke-4, artinya lebih dari 300 tahun, kaum muslim itu masih berbeda pendapat. Siapa sesungguhnya yang diperintahkan untuk disembelih? Ismail atau Ishak? Itu masih 50-50. Dan menariknya, Tabari sendiri, mufasir agung yang karyanya sangat berpengaruh hingga sekarang, dia sendiri berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Ya, dia mengatakan, dia mengawali pandangannya itu dengan mengatakan wa aulal qaulaini, jadi wa aulal qaulaini bisawab. Jadi pendapat yang paling benar di antara dua riwayat yang berbeda ini, kemudian dia mengatakan adalah Ishak ala zahirit tanzil, menurut konteks linguistik dari bahasa Al-Quran, kata dia, maka yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ishak. Dan baru pada abad ke-8 Hijriah, ya, atau abad ke-14 Masehi, pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, kemudian dikatakan bahwa yang disembelih atau diperintahkan untuk disembelih oleh Allah itu adalah Nabi Ismail. Dan siapapun yang mengatakan bahwa Ishak adalah anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk dikurbankan, mereka telah melakukan kebohongan. Jadi mufassir Ibnu Katsir itu mengatakan kirbun wa buhtan. Jadi, dan katanya orang-orang yang mengatakan bahwa Ishak yang disembelih, mereka telah mengikuti Israiliyat, dan orang-orang yang mengikuti Israiliyat itu menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita tahu bahwa pemahaman umum kita tentang siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu sebenarnya produk abad ke-8 atau produk abad ke-18 Masehi. Itu produk yang sangat-sangat belakangan. Ini yang saya maksud bahwa pemahaman umum kita adalah bagian kedua tadi yang ingin saya sampaikan. Pemahaman umum kita tentang kurban mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam. Karena banyak hal yang kita pahami sekarang itu bukan sesuatu yang didiskusikan, diperdebatkan pada periode-periode awal, tetapi lebih dari produk zaman belakangan. Ya. Jadi tentang jadi memang kita tidak perlu berantem, ya, siapa yang dikurbankan, Ishak atau Ismail. Ada kawan yang sering mengulang-ulang joknya Gus Dur, tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini karena kalau saya menceritakan joknya Gus Dur menjadi tidak lucu, ya. Tapi kira-kira Gus Dur mengatakan ya udah ngapain repot gitu. Wong nggak ada yang disembelih beneran katanya. Jadi mau Ishak mau Ismail ya terserah, nggak ada yang disembelih. Jadi memang tidak perlu berantem. Tapi pemahaman historis kita, mau saya, pemahaman historis kita itu sebenarnya perlu dilakukan pemikiran ulang. Karena kita sebenarnya lebih banyak mengikuti versi yang muncul belakangan daripada versi-versi awal. Itu sebabnya saya sangat minat. Jadi kalau Anda punya kesempatan beli buku ini, saya promosi sekali lagi, yang mendiskusikan bagaimana Islam awal itu lahir dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang ditulis sangat awal, maka kita akan bisa paham bahwa Islam itu sebenarnya lebih menekankan kesinambungan dengan tradisi agama-agama daripada yang digambarkan dalam sejarah yang kita tahu sekarang, yang cenderung memutus hubungan dengan agama-agama terdahulu. Nah, saya kira ini penting, ya, melihat agama lahir dalam konteks yang lebih luas, karena banyak implikasinya, ya, banyak implikasi yang kita bisa pelajari ketika kita melihat bahwa Islam itu lahir dalam konteks yang lebih luas. Nah,
sekarang ini sudah menjadi kesardanaan yang sangat fashionable, ya, yang sangat dominan saya kira, bahwa adalah absurd ya kalau kita melihat Islam dalam konteks yang sempit, bahwa Islam ini lahir dalam iklim paganisme yang primitif seperti yang digambarkan dalam tradisi Islam, padahal Al-Quran sendiri sebenarnya memberikan gambaran yang berbeda dari yang kita lihat dari sumber-sumber itu. Baik, saudara Tuhan, untuk video ini kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang Ustaz Abdul Somad di video awal, mengatakan bahwa Ismail ya yang dikorbankan oleh Abraham, dan seorang profesor di video kedua tadi ya menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran yang dikorbankan itu tidak jelas, dan para penafsir abad pertama hingga abad keempat Hijriah mengatakan bahwa Nabi Isa lah yang dikorbankan. Nah, saudara dalam Tuhan, dari kedua penjelasan tadi, kira-kira penjelasan siapa yang saudara anggap sebagai satu fakta sejarah atau satu kebenaran? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan komentar tanggapan yang baik, yang positif, yang membangun dan yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau di Alkitab sebenarnya itu sudah jelas bahwa anak perjanjian adalah Ishak, dan yang mau dikorbankan itu adalah Ishak, walaupun pada akhirnya tidak jadi dikorbankan karena Tuhan hanya bertujuan menguji iman Abraham. Dan dalam hal ini Abraham teruji, ya, dia taat kepada Tuhan sehingga dia tidak segan-segan mentaati firman Tuhan, ya, mengorbankan anaknya Ishak, dan pada akhirnya Tuhan menggantikannya dengan seekor domba. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah catatan Alkitab. Tapi kedua tokoh tadi ya, memiliki pemahaman yang berbeda tentang sejarah ini. Nah, saudara dalam Tuhan, menurut saudara yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita, menambah ilmu pengetahuan kita, dan membuat kita semakin bersuka cita. Dan di kesempatan juga saya mau sampaikan satu hal buat kita. Mari kita tetap bersuka cita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita dalam keadaan sukacita, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Dan jikalau saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, seluruh Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka dalam hal ini, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa di waktunya Tuhan membuka jalan bagi kita, Tuhan menolong kita dalam segala persoalan kita, dan Tuhan memberikan kita kemenangan, sukacita sorgawi. Saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.